di langit. Bapak Ibu dan Saudara, apa kabarnya? Biasa? Gak apa-apa kalau ditanya di gereja langsung jawabnya luar biasa. Gak harus begitu kan? Biasa itu juga apa? Bahkan kalau seandainya Anda sedang tidak baik-baik saja, tidak Anda bawa itu semua kepada Tuhan. Cepat sekali slide-nya. Saya belum mulai. Itu sudah halaman berapa? Tolong kembalikan ke awal. Atau kita selesaikan saja langsung bagian akhir. Bapak Ibu dan Saudara, tema yang kita akan renungkan bersama-sama menjadi gembala yang siap mendampingi. Dari tema ini mungkin bisa saja interpretasinya bermacam-macam. Maka saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, kalau temanya seperti ini, saya mau mengajukan pertanyaan pertama, siapa yang menjadi gembala? Tuhan Yesus. Kalau temanya seperti ini, pertanyaannya siapa yang menjadi gembala? Tuhan Yesus? Setuju? Setuju. Jadi kita berkhotbah untuk Tuhan Yesus. Mentang-mentang ada gambarnya. Gambar berarti saya mau beli gambar pas untuk menjebak Anda. Bapak Ibu dan Saudara, seringkali dalam pemahaman banyak orang ketika berbicara soal menjadi gembala, ya itu tugasnya pendeta, kan gitu ya? Kita juga adalah gembala. Atau tugasnya penatua. Pokoknya karena ada pemahaman Bapak Ibu dan Saudara, saya bertanya pada kita, mana lebih mudah jadi gembala atau jadi domba? Hah? Saya tahu Bapak Ibu dan Saudara senyum itu manis. Saya perlu jawaban. Mana lebih mudah jadi domba atau jadi gembala? Sudah pernah jadi domba? Ayo beri sama-sama. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin pada umumnya orang mengatakan lebih mudahlah jadi domba. Karena domba ya tinggal dibawain makanannya, makan, dipelihara sedemikian rupa. Ketimbang jadi gembala. Itulah yang kemudian membuat orang akan mengatakan, udahlah, jadi gembala itu tugasnya ya pendeta aja lah. Kalau ada persoalan datanglah ke pendeta. Saya nggak punya persoalan, tetapi saya mikirin persoalan Bapak Ibu. Begitu kan nasib seorang pendeta. Ini bukan curhat, curcol. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita memahami, lalu kita mengatakan ini bukan tugas kami jemaat. Ini bukanlah bagian yang harus kami lakukan. Karena buat apa ada pendeta? Buat apa jadi anggota majelis jemaat? Kalau enggak memang menggembalakan kami jemaat itu. Bapak Ibu dan Saudara, mari saya mau mengajak kita untuk mendasari pemahaman siapakah gembala itu. Bapak Ibu dan Saudara, saya mau bertanya. Ini tadi pagi saya juga tanyakan. Saya berharap ibadah kedua ini ada yang jawab. Minggu lalu kita di bagian leksionari kita bacaan diambil dari
Injil bacaan minggu lalu. Injil Yohanes 20. Ayo mulai susu. Nah, inilah yang membuat seringkali saya menjadi tes. Bapak Ibu dan Saudara, nggak usah colek-colek istrinya, saya kelihatan dari sini, Pak. Saya itu menguasai audiens gitu. Mau di pojok sana yang tertunduk juga saya bisa lihat. Ya kan? Bapak Ibu dan Saudara, minggu lalu itu teksnya tetap dari Yohanes. Ya, Yohanes 21. Ada percakapan Yesus dengan muridnya. Ketika Yesus mengatakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu jawabnya apa, Bapak Ibu dan Saudara? Ya, aku mengasihi. Sampai berapa kali Bapak Ibu dan Saudara? 3 kali. Terpujilah Tuhan, Anda masih hafal. 3 kali ditanya. Lalu apa? Kata Yesus. Setiap kali Petrus menjawab itu, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Saya mau mengatakan kepada kita semua, hai engkau orang-orang yang mengaku mengasihi Yesus, maka engkau sejatinya dipanggil untuk menggembalakan domba Tuhan. Jadi tugas siapa? Kita semua. Masih bilang tugas pendeta? Ya, Semua pendeta manusia yang jelas percaya kepada mengasihi Tuhan. Tapi kalau Anda memang juga mengasihi Tuhan, berarti ini juga tugas Anda, Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau mengatakan menjadi gembala itu adalah bicara soal peran. Bagaimana kita bisa menjadi gembala bagi domba-domba Tuhan itu. Kalau kita mau mengacu pada apa yang diungkapkan firman Tuhan melalui Mazmur 23, coba lihat yang kita nyanyikan tadi. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan sebab Kau sertaku. Dan lebih dalam lagi, seorang gembala yang dikatakan baik itu mampu menuntun, mampu menjaga dari situasi yang mungkin akan dihadapi oleh domba sekalipun berbahaya. Bapak Ibu dan Saudara, saya bukan mau menakut-nakuti, tetapi sejatinya inilah tugas dari gembala. Ini juga yang membuat mungkin setiap orang berlari dari tugas itu karena terlalu sulit. Jangankan membawa orang pada kebenaran, hidup saya aja belum benar. Bukankah itu yang menjadi setiap alasan bagi setiap orang untuk menolak panggilan Tuhan itu? Kan katanya kesempurnaan itu punya siapa? Allah. Ada yang mengungkapkan kesempurnaan itu punya Tuhan. Kita adalah tempatnya salah, katanya. Salah dan dosa itu milik kita. Bangga sekali engkau mengatakan itu. Bukankah kita memaknai Paskah ini yang memang benar-benar Tuhan telah menebus kita? Kalau kita masih ngomong begitu terus, berarti memang kita lebih suka hidup di dalam dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya senang gitu. Meskipun ini disebut Minggu Paskah keempat, dekorasi masih bertahan. Saya nggak tahu alasannya, panitia dekorasinya masih ada atau belum sempat bongkar, nggak tahu. Harusnya tidak, karena memang masih disebut Minggu Paskah keempat. Pertahankanlah ini sampai Yesus naik nanti.
Seringkali kan gereja begitu, Natal dan Paskah cuman hari hanya aja selesai, habis itu hilang semua. Tanpa memaknai jauh lebih dalam, sebenarnya ada makna yang lebih dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah panggilan kita. Setiap kita dipanggil untuk memang menjadi gembala. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu pemahaman yang harus kita tanamkan. Bahwa kita orang yang mencintai Tuhan itu adalah orang-orang yang harusnya menyatakan cinta itu dengan menjawab panggilan Tuhan menjadi gembala bagi sesama. Hal yang kedua yang perlu kita ingat, kita perlu bertanya, kenapa domba perlu didampingi? Bapak, Ibu, dan Saudara punya pengalaman hidup bersama domba? Tidak tersesat. Ada yang penggembala beneran sih? Nggak hilang. Atau minimal punya ternak gitu domba? Ada? Apa yang Anda ketahui tentang domba? Rabun. Saya belum pernah ngalami jadi domba, saya jadi nggak tahu rabun atau tidak. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya hanya mau memperlihatkan, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah berdasarkan TikTok. Soalnya gitu anak muda katekisasi, pokoknya sumber informasi satu-satunya yang lebih utama adalah TikTok. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam teks firman Tuhan di dalam Mazmur 19 kita bisa melihat bahwa siapa domba itu. Dikatakan begini, aku tersesat seperti domba yang hilang. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Memang naturnya domba itu suka hilang. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan Saudara jalan bareng entah sama teman-temannya atau sama keluarga di mall, ada yang hilang, itu domba yang hilang. Di dalam Alkitab digambarkan bahwa memang domba itu suka tersesat karena dia seringkali terlalu mudah untuk terdistraksi. Terlalu mudah, meskipun dia kumpul di dalam kawanan, dia bisa asik sendiri, dia bisa mendekati bahaya, dia pun tidak sadar bahwa itu bahaya. Bapak, Ibu, dan Saudara pernah lihat di sosial media bagaimana proses untuk menggunting bulu domba? Domba itu nggak perlu diikat, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menggunduli bulunya. Nggak perlu. Dia itu pasrah betul. Makanya di dalam Alkitab bahwa domba itu biar dibawa ke tempat pembantaian, dia tidak akan memberontak. Itulah lugunya domba. Sekaligus memang ia tidak tahu bisa membedakan mana yang bahaya atau tidak. Saya tambahkan di dalam teks Yesaya 53 juga dikatakan gini, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Memang naturnya domba seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Suka mengambil jalan sendiri yang sesuka hatinya. Kalau tidak ada seorang gembala, maka ia mampu tersesat dan pergi entah kemana. Jadi itulah, Bapak, Ibu, dan Saudara, pentingnya domba itu terus didampingi. Lalu mari kita lihat realita kehidupan sehari-hari. Bukankah dunia ini sedang digambarkan penuh dengan krisis? Mulai dari Indonesia gelap, kabur aja dulu, dan hal-hal yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan saya mau mengutip dari data gitu ya. Kasus bunuh diri di Indonesia setiap tahun terus mengalami peningkatan. Komunitas pencegahan bunuh diri Into the Light Indonesia mencatat sepanjang 2024 saja
sudah dilaporkan 826 kasus bunuh diri tahun 2024. Bapak Ibu dan Saudara, ini yang tercatat di dalam penelitian. Bahkan sebenarnya data sebenarnya itu bisa 300% itu tidak dilaporkan. Karena apa? Karena memang dianggap, kita tahu sendirilah, kalau seandainya kasus-kasus ini terjadi di tengah keluarga kita, orang yang kita kenal, mungkin kita pandang ini menjadi sesuatu yang memalukan, bukan? Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, beberapa waktu yang lalu, belum lama, saya pikir sepertinya beberapa minggu yang lalu, seorang pemuda saya WA saya tiba-tiba di siang hari bilang, "Kak Kris, tetangga saya bunuh diri." Lalu kemudian saya kepo, Bapak Ibu dan Saudara. Saya bertanya, usia berapa? 25 tahun. Lalu saya masih berharap dengan pertanyaan berikutnya lagi, Bapak Ibu dan Saudara. Orang apa? Maksud saya, semoga dia tidak warga gereja. Orang gereja. Bapak Ibu dan Saudara, ini sebuah fakta yang membuat kita tentu menjadi sebuah keprihatinan. Saya mau menguji Bapak Ibu dan Saudara. Saya mungkin pernah bertanya seperti ini. Kalau Anda punya persoalan, siapa yang pilih untuk bercerita kepada teman di gereja? Angkat. Kalau punya persoalan, datang ke gereja, bercerita kepada gereja. Gak ada yang angkat tangan. Mungkin gak ada di gereja, Pak. Kita teman gereja. Oke, teman gereja. Kita perbaiki bahasa. Padahal sebenarnya tahu maksudnya. Karena saya pegang prinsip wanita tidak pernah salah. Siapa yang bercerita pada teman gereja? 1, 2, 3, 4. Ini kita cuma 5 butir. Sisanya bercerita ke siapa? Pasangan. Oke. ChatGPT. Waduh. Kuat apa dari saya? Bapak Ibu dan Saudara, Anda pernah curhat sama ChatGPT? Oh, never. Saya pernah, Bapak Ibu dan Saudara. Bahaya itu. Cuman hanya karena untuk riset. Saya ketik, saya kesepian. Jawabannya 1 paragraf, Bapak Ibu dan Saudara. Dia mengatakan bahwa saya tentu merasa menyesal mendengarmu memiliki persoalan yang begitu dalam. Jikalau engkau mengizinkan saya untuk tetap bercerita, saya ada untukmu. Bapak Ibu dan Saudara, saya berpikir, kok jawabannya lebih baik dari manusia? Lah ya kalau coba Anda cerita pada teman Anda, jawabannya apa? Ah, lebay gitu aja. Atau jawabannya kemudian, ah itu masih mending, suamiku loh masih. Aduh nasib setelah itu kan. Bapak Ibu dan Saudara, saya nggak tahu sebenarnya dunia ini sedang seperti apa. Di Cina itu ada pekerjaan untuk menemani naik gunung, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan berpikir saya mengada-ngada. Setelah ini Anda browsing pekerjaan di sana, ketika orang nggak punya untuk menemani naik gunung, ada pekerjaan
Bisa pakai aplikasinya, mau cari yang ganteng, yang atletis, yang apa, yang segala macam, enak diajak ngobrol, makin tinggi harganya. Di Jepang ada jasa yang digunakan untuk orang bisa meminta maaf. Untuk minta maaf aja bisa pakai jasa orang. Anda kalau misalnya datang gitu, saya mewakili Pak Michael, saya mewakili Pak Michael datang kepada Anda untuk menyampaikan permohonan maaf karena pada hari Minggu yang lalu Pak Michael salah bicara, mohon dimaafkan. Anda mau maafin? Mau? Enggak. Di budaya timur kita enggak begitu. Susah sekali engkau datang untuk meminta maaf aja. Bapak Ibu dan Saudara, dunia ini memperlihatkan situasi yang memang manusia tidak ada tempat untuk bersama dengan orang Tuhan. Bahkan manusia mau digantikan. Bapak Ibu dan Saudara, saya nggak tahu bagaimana kemudian apakah gereja sendiri juga tidak bisa menjadi jawaban dari persoalan-persoalan yang dialami. Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kami di Jatimurni gitu ya, kami selalu punya budaya begini. Kalau misalnya ada anggota yang akan bergabung atas sesi masuk, maka kami akan melakukan perlawatan. Dan di dalam perlawatan itu satu pesan yang paling utama yang sering kali saya ungkapkan pada calon anggota jemaat adalah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau Anda punya persoalan, jangan jadikan gereja tempat terakhir. Datanglah pada gereja, beritahu gereja apa yang sedang Anda alami, maka mari kita bergumul bersama-sama. Kita mencoba menjadi rekan bagi orang lain. Karena itulah panggilan kita. Kita memang dipanggil oleh Tuhan untuk menuntun setiap domba-domba yang tersesat. Dunia ini sudah menyesatkan banyak hal. Dunia ini menunjukkan sesuatu yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, lalu kemudian kita kembali bertanya. Ya, kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi gembala domba. Ya, domba itu membutuhkan pendampingan kita. Lalu tapi apa indikatornya? Supaya kita tahu bahwa kita itu siap mendampingi domba itu. Dari dua hal yang kita pahami tadi. Kalau kita menjadi orang yang masih bisa tersesat, saya mau mengatakan bahwa sepertinya kita tidak siap untuk menjadi gembala. Artinya memang kita harus terus belajar. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, kekurangan dan kelemahan kita tentu bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk mundur dari panggilan ini. Kita harus belajar meneladani seperti apa yang Yesus lakukan. Di dalam Injil menurut Yohanes yang kita baca Bapak Ibu dan Saudara, Yesus diperhadapkan sebuah pertanyaan yang tidak mudah. Pertanyaan yang mungkin mengujinya. Seolah-olah digambarkan sepertinya orang-orang Yahudi sangat merindukan Yesus, sangat memuja Yesus. Ketika mereka mengatakan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Bapak Ibu dan Saudara, seolah-olah ungkapan ini sepertinya sesuatu yang tulus keluar dari hati mereka. Seolah-olah mereka membutuhkan Yesus. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, menarik adalah justru ketika Yesus meresponi pertanyaan itu,
dengan sebuah pernyataan yang cukup menohok bagi mereka. Ketika dikatakan, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin hal ini terkesan sepertinya Yesus ingin menutup diri dari orang-orang Yahudi. Tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak demikian. Ini adalah sebuah sebenarnya pernyataan yang memang Yesus tunjukkan bahwa sejatinya orang-orang Yahudi itu tidak mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus. Persoalannya adalah mereka memiliki ekspektasi yang berbeda. Yesus kemudian membukakan pada realitas sebenarnya. Bagi mereka, seorang Mesias adalah penuh kekuatan, kekuasaan yang diharapkan bisa membebaskan mereka dari segala sesuatu. Mesias bagi orang Yahudi berbeda dengan apa yang dijalankan oleh Yesus. Bukankah keyakinan-keyakinan di luar sana pun juga keberatan terhadap apa yang dilakukan Yesus? Mana ada Tuhan mati di atas kayu salib? Mana bisa seorang manusia dikatakan sebagai Allah? Mesias dari gambaran manusia yang diekspektasikan sedemikian rupa, ternyata tidak juga mengubah pendirian Yesus. Yesus tetap menyatakan diri sebagaimana dirinya sendiri. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang pertama yang bisa kita teladani dari Yesus, kita harus tetap menjadi gembala yang mampu mendampingi, yang memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran, meski harus menanggung risiko. Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia ini ada begitu banyak orang lebih mudah untuk menghindari risiko, lari dari tanggung jawab, bahkan saling menyalahkan. Yesus berbeda. Yesus tahu betul apa yang menjadi risiko ketika ia tetap menyuarakan kebenaran itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Anda baca teks yang kita baca tadi selanjutnya, 2 kali kemudian orang-orang banyak akan berusaha untuk melempari Yesus. Bukan Yesus tidak mengerti konsekuensi, bukan Yesus tidak paham semua itu, tetapi ia menjadi teladan, menjadi gembala yang mampu tetap menyuarakan kebenaran. Dunia ini seringkali banyak orang hidup di dalam imajinasi, bahkan tidak mampu menerima realita. Seringkali ekspektasi terlalu tinggi, idealisme yang sedemikian rupa, tetapi lupa pada apa yang menjadi kenyataan harus dihadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara, jadilah para gembala yang berani menyuarakan kebenaran dimanapun kita berada. Saya selalu mengatakan bahwa ikut Tuhan itu memang tidak mudah, tetapi di dalam ketidakmudahan itu kita percaya Tuhan sendiri yang memampukan kita. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, Anda pernah nonton kartun, Bapak, Ibu, dan Saudara? Nah, saya itu, saya nggak tahu ya, saya pendeta apa gitu, saya suka nonton film kartun. Tokoh favorit saya juga One Piece. Iya. Kalau anak remaja dan pemuda bilang, wah, One Piece banget pendetaku.
Bapak Ibu dan Saudara, film kartun ini kalau Anda yang pernah nonton atau yang belum pernah nonton ya, ini settingnya adalah peternakan domba. Laki-laki itu adalah pemilik peternakan yang rupanya seperti domba, walaupun terlalu keren, terlalu imut. Saya tidak tahu yang besar yang coklat itu apa. Saya asumsikan kerbau karena seringkali juga menjadi bagian di dalam beberapa scene gitu ya. Mereka bisa main. Nah, yang bertindak sebagai gembala itu bukan pria itu, tetapi yang bertindak menjadi gembala itu adalah si anjing. Ya, saya ketahui. Yang menarik adalah, nah itulah ya, film kartun ini nggak ada dialognya apa ini. Bunyinya cuma begitu dah. Cuma kita bisa ketawa tetap, kita paham gitu. Karena mereka bertingkah seperti manusia. Bisa main badminton, bisa naik traktor, bisa nyupir mobil. Kekonyolan-kekonyolan itu bisa dilakukan. Tetapi yang menarik ya, dari kenakalan-kenakalan domba yang domba lakukan, gitu ya, mereka selalu taat sama si anjing. Ketika dia membunyikan peluitnya, maka itulah tandanya mereka harus bertindak menjadi domba sebenarnya. Kan biasanya gitu ya, kalau pemilik peternakan pergi, wah disitulah waktu mereka macam-macam, bisa ngapa-ngapain, bisa party, lompat-lompat, pergi kemana, main bola dan segala macam. Tapi begitu si anjing meniup peluit, maka semua jadi normal seperti domba lugu, masuk ke kandang rapi. Bapak Ibu dan Saudara, ketundukan kepada sang gembala itu memang harus dimiliki. Seorang yang dipanggil menjadi gembala juga dituntut untuk memang benar-benar bisa mengenali setiap domba yang didampingi. Bapak Ibu dan Saudara, ini hal yang penting bagi kita. Kita tidak bisa mendampingi orang lain yang tidak kita kenal. Kalau kita tidak kenal, artinya kita tidak mengetahui apa yang ia butuhkan. Tapi hal itu juga bukan berarti menjadi sebuah toleransi bagi kita. Ya udah, kita nggak kenal orang itu, maka ya sudah, kita tidak pedulikan. Bukan itu solusi. Pengenalan itu hanya bisa dibangun ketika kita mau turun bersama-sama menjadi sahabat. Kalau tadi saya menggambarkan pada tokoh anjing itu. Anjing itu benar-benar menjadi sahabat bagi domba-domba. Bisa main bersama, dan pada waktunya pun domba-domba itu akan menuruti apa yang menjadi perintah si anjing. Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu mengenal siapa yang kita dampingi. Pengenalan itu harus terus dibangun di dalam relasi dan kepedulian kita terhadap orang lain. Hidup ini mengajak banyak, bahkan yang mirisnya anak muda sekarang. Saya selalu mengingatkan, saya Bapak Ibu dan Saudara, saya selalu berkomitmen. Saya menabung sebagian yang saya miliki untuk saya belikan Game Boy untuk anak remaja dan pemuda. Karena anak-anak zaman sekarang begitu duduk bersama-sama, duduk dalam satu ruangan, tetapi mereka akan menunduk dengan layar handphone landscape. Saya prihatin Bapak Ibu dan Saudara, ketidakpedulian itu menjadi ancaman bagi generasi sekarang. Interaksi satu dengan yang lain
ketidakpahaman kita terhadap persoalan orang lain dimulai dari ketidakpedulian pada lingkungan. Kita perlu menjadi pendamping yang siap untuk mendampingi setiap domba, menjadikan domba-domba itu sahabat bagi kita, sebelum kita menuntun mereka kepada jalan yang benar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Memang tugas ini tidak mudah, tetapi inilah panggilan kita sebagai orang-orang yang mengatakan mengasihi Tuhan. Jalani tugas dan panggilan kita. Hiduplah bersama domba-domba yang dititipkan Tuhan kepada setiap kita. Mulai dari lingkup yang terkecil, di rumah kita, di masyarakat, di tempat kita bekerja, di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan. Selamat menjadi gembala. Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Amin.